Iya, selamat Hari Kemerdekaan. Saya percaya kita semua tentunya bersuka cita ya. Dan hari ini kita bukan hanya menjadi orang yang hanya merayakan karena kita bersyukur ya. Kita sudah nggak disuruh berjuang. Kalau saya nonton film tentang perjuangan bangsa ini tuh ternyata tidak mudah saudara. Ya, orang yang hidup dalam penjajahan itu tidak enak. Dan para pahlawan sudah berjuang memberikan kita kemerdekaan. Lalu apa yang harus kita lakukan di tengah bangsa ini? Saya pengen kita membuka bersama 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, kalau saudara kita lihat di sana ya ayat, saya tadinya menyiapkan satu ayat dari 1 Petrus pasal 2 ini, tapi tadi waktu duduk di situ berubah ya. Makanya kadang kalau panitia minta ayat sama saya itu malam-malam, Bu ayatnya apa Bu? 1 minggu dikejar, Bu ayatnya apa? Saya bilang Roh Kudus belum bicara. Mereka tuh kadang suka nggak percaya saudara. Saya ini firman tuh saya sudah sampaikan ya. Kenapa saya nggak bisa pakai PowerPoint? Berkali-kali saya pakai PowerPoint, sudah duduk di situ 5 menit sebelum khotbah berubah semua. Jadi saya udah nggak mau kayak begitu. Ya tapi ya ribet lah ya kalau pelayanan tanya Bu ya masih 1 bulan nih, ada yang begitu. Masih 1 bulan Bu ayatnya apa, temanya apa. Saya bilang belum ada. Ya karena nanti kita mengalir saja lah, nggak bisa mengalir Bu. Ya sudah kalau gitu hanyut saja lah. Nggak bisa mengalir, hanyut sudah ya. Iya hari ini 1 Petrus pasal yang kedua masih di 1 perikop kok ya. Jadi saya minta maaf sama media karena memang ada beberapa LED di gereja itu memang harus disetting jauh-jauh ya. Jadi pendeta juga ikut disetting jauh-jauh. Ya kita baca bersama 1 Petrus pasal yang kedua saudara ya. Dan saya sudah kasih di situ tadi kemarin ayat yang ke-16 kalau nggak salah ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-16 di sana dikatakan begini, tolong ditayangkan. Nanti siapkan ayat yang sebelumnya 11 ya sampai 17. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ya itu ayat yang ke-16 saudara. Tapi saya pengen kita baca mulai ayat yang ke-11 ya. Saudara bawa handphone suci toh. Lihat saja enggak usah berharap multimedia ya. Buka 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 ya. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu saya lihat tadi wah ini luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Milikilah ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Nah ayat 16 berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Tuhan, hormatilah raja. Kalau kita semua melakukan ayat ini sudah, Indonesia sejahtera. Amin. Seringkali kita itu terlalu muluk-muluk, jadikan aku Tuhan berkat bagi bangsa ini. BPJS aja nggak bayar. Hello? Nggak bertobat loh saudara. Amin. Walaupun memang pelayanannya agak beda ya. Saya kalau ke klinik itu kita BPJS. Ibu Debbie, nggak 1 kali belum berdiri, lewat ya Pak Bambang. Loh saya tadi ada Bu, nanti belakangan. BPJS tuh? Enggak apa-apa ya, tapi bayar
Supaya kalau sakit tuh nggak bikin repot orang, apalagi pinjem-pinjem sama keluarga, amin. Saya itu banyak melihat loh, sekarang orang-orang sakit itu ditanggung semua sama BPJS. Ya, kecuali sakit hati tidak ditanggung. Makanya dilarang sakit. Amin. Dikatakan di sana saudara, bagaimana kita mengisi kemerdekaan di atas bangsa ini. Saudara-saudara dikatakan sebagai pendatang dan perantau, maka kamu itu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ternyata ada keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Siapa yang pendatang dan perantau di Jakarta ini? Angkat tangan. Banyak pasti, toh? Jarang yang penduduk asli Jakarta. Coba yang perantau, pendatang, angkat tangan, tidak usah malu-malu. Yang lain ini memang Betawi asli ya. Ngaku-ngaku kau ya. Saudara, tapi dia berkata begini, Petrus itu berkata kepada jemaat-jemaat, ini mereka ini yang di perantauan. Bukan apa-apa dia bilang, karena di sekelilingmu itu banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kalau engkau hidup baik, engkau itu menjauhi dosa, engkau berjuang melawan keinginan daging yang terus berusaha untuk melawan jiwamu, maka hidupmu itu menjadi berkat. Ternyata bagaimana kita bisa menjadi berkat di atas sebuah bangsa? Ayo kita berjuang mengalahkan keinginan daging yang terus berjuang melawan jiwa. Seringkali jiwa kita ini sudah sehat nih ya. Semua jiwanya sehat kan? Ada yang sakit jiwa? Saudara datang ke sini marah-marah, Anda sakit jiwa loh. Stadium awal. Tapi sakit jiwa. Karena dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Waktu kau marah, kau sudah sakit jiwamu. Tapi belum gila. Ya, kalau kau terus-terusin marah-marah, nanti kau jadi marah-marah tiap hari, lama-lama jadi gila. Lihat kanan kirimu, pastikan kau nggak sakit jiwa toh. Bilang begitu ya. Kalau lagi marah, cepat berdamai. Orang yang nggak bisa senyum itu sakit jiwa itu. Coba lihat kanan kirimu, ada orang suka nggak bisa tersenyum saudara, itu jiwanya bermasalah. Orang yang nggak bisa menangis juga itu jiwanya bermasalah. Ya, di dalam jiwa manusia ada pikiran, perasaan, kehendak. Waktu kau marah itu kau lagi sakit jiwa. Ayat ini berkata kalau engkau ingin menjadi dampak di tengah bangsa yang banyak orang yang belum mengenal Tuhan supaya hidupmu itu berdampak. Dikatakan di sana, ayo jauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kita ini kan sudah berdoa, Tuhan aku berdoa. Aku arahkan pikiranku pada Kristus, hatiku damai sejahtera. Aku mau hidup kudus hari ini. Itu jiwa kita loh. Iya kan? Tapi tiba-tiba saudara, ada yang bikin kita marah. Ya. Lalu apa yang berjuang melawan jiwa? Jiwamu tadi kan engkau sudah bilang, aku mau damai sejahtera. Aku mau jaga perasaanku damai. Aku tidak akan marah. Tiba-tiba kau lagi keluar rumah, ya ada orang mau serempet mobilmu. Itu yang pertama kali langsung kena itu di mana saudara? Jiwa, lalu ada keinginan daging nih yang berjuang. Marah aja, tabrak mobilnya dari belakang. Ya toh? Dagingmu tuh enggak terima. Daging tuh pengen balas yang jahat. Tapi bagaimana kita hidup mengisi kemerdekaan? Ya, ayo taklukkan dagingmu yang terus berjuang melawan jiwamu tuh yang sehat itu. Saudara bingung dengan yang saya ngomong? Atau saudara mengalami? Orang normal akan mengalami ini, benar nggak? Kau jengkel sama istrimu aja, ya tuh kan kita ini kalau jengkel marah kan respon kita beda-beda ya. Tapi itu percayalah ada keinginan daging yang sedang berjuang melawan jiwamu. Tuhan itu bicara kepada kita itu ya ada manusia roh, jiwa dan tubuh kan. Kalau roh kita kuat maka jiwa tunduk kepada roh, daging juga harus tunduk kepada roh. Tapi kalau orang itu rohaninya nggak kuat, maka ya semua tunduk sama daging. Lalu yang kita lakukan dosa, hidup kita tidak berdampak, bikin masalah sehingga kedagingan yang menguasai hidup kita. Yang pertama, ya ayo dikatakan di sana
Jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang akan berjuang melawan jiwa. Ternyata keinginan daging kita ini terus berjuang melawan jiwa. Karena di jiwa itu ada tekad kita, saya mau hidup kudus. Tapi daging ini percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah, dendam, kebencian itu dalam daging. Itu terus berjuang melawan keinginan jiwa kita. Makanya kita harus berdoa sungguh-sungguh saudara. Apalagi ini sudah mau kiamat ya. Mau ada gempa besar ya. Nggak usah tanya ibu mau lari di mana, mau lari di mana. Ya lari di hadirat Tuhan, nggak usah lari kemana-mana. Lari di hadirat Tuhan. Kalau memang belum waktunya mati, kita nggak mati, amin. Nggak usah mukanya tegang begitu. Bilang amin aja susah loh. Percaya kalau belum waktunya mati, kita nggak mati. Itu tsunami di Palu saudara, setelah pesawat komersil buka pertama saya pergi ke sana. Kita bikin 1000 paket sembako dari Kota Poso dibawa ke Palu karena ya memang parah sekali. Lalu ketika pertama kali ada pesawat terbang kami berangkat satu tim ke sana. Waktu itu di sana masih banyak mayat-mayat ya. Lalu saya pergi ke satu tempat yang di situ itu tempat tanahnya itu muter dari bawah itu ya likuifasi tuh. Jadi saudara di satu tempat itu perumahan, waktu kami datang itu udah hilang semua rumahnya. Tanah itu tiba-tiba dari bawah saudara seperti digulung. Lalu yang ajaib yang saya lihat, itu tanah yang tergulung-gulung itu berhenti di salah satu rumah sakit ibu dan anak. Jadi dia bergulung gini, dia lewati rumah sakit itu, dia putar ke belakang begini saudara. Lalu di sana dia sambung, jadi rumah sakit ini aman. Saya tuh jadi penasaran kenapa ya ada sesuatu dengan rumah sakit ini. Nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu sampai itu ajaib loh. Tanah itu berputar, lalu berhenti di samping rumah sakit, lalu dia muter ke samping begini ke belakang, lalu di sana lanjut lagi. Saya tanya saudara sama teman saya di Palu, ini apa ya? Ini rumah sakit ibu dan anak bu, tapi ini yang punya anak Tuhan. Dan di atas itu ada menara doa. Oh, ternyata memang benar orang-orang yang dekat dengan Tuhan tuh diluputkan Tuhan. Lalu ada satu penjaganya di situ, kami sempat ketemu, saya tanya, Pak Bapak yang jaga di sini? Iya Bu, waktu kejadian itu saya naik ke atas Bu, udah nggak bisa lari Bu, saya lihat itu tanah bergelombang kayak digulung kayak karpet. Saya cuma teriak, penjaganya itu bukan Kristen saudara, ya Allah tolong. Dia bilang saya lihat Bu itu tanah berhenti benar-benar di bangunan ini, lalu dia ke belakang, lalu dia ke sana. Saya bilang saudara, jadi kita enggak usah takut ya kalau mau ada apa. Ya kalau kita juga hidup dalam ketakutan, ini sudah pada mau pikir liburan ke Amerika dulu 2 bulan toh. Yang punya duit ini sudah mau lari ini. Ya, mau kemanapun kau pergi ya kalau sudah waktunya mati ya mati. Ya, buktinya kalau belum waktunya ya belum. Makanya hiduplah berdampak, jangan terlalu bikin jahat terus, amin. Saya tuh kemarin lewat di daerah, ya Pik itu kan banyak tempat dugem itu, yang gak usah angkat tangan yang biasa dugem di situ. Saya merasakan aura-auranya. Ya saya bilang sama suami saya gini, gila ini orang-orang ya, udah dengar berita mau ada gempa besar ya tetap aja penuh dugem saudara. Bukannya cari Tuhan loh, ya tetap pergi di dugem. Bertobat saudara. Kalahkan keinginan dagingmu yang terus berjuang melawan jiwa. Banyak orang Kristen tuh suka ke dugem itu. Saya tahu muka-mukanya di sini. Ya, saya tahu saudara. Lalu ayat yang berikutnya dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, ada begitu banyak di sekeliling kita orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Bagaimana supaya mereka bisa memuliakan Tuhan kita? Ya hidupmu itu harus berbeda, amin. Ya, supaya mereka memuliakan Allah. Oh ya ampun dia sekarang beda ya. Jangan itu Kristen ya, oh iya itu pelayanan di gereja. Tapi kalau malam minggu kita dugem bareng. Ya awas loh saudara. Apa yang membedakan kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Ya kita ini hidupnya berubah. Tadinya suka selingkuh, tadinya suka mabok, tadinya dugem, tadinya merokok, sekarang tidak lagi katakan.
bilang kanan kirimu, kamu udah berubah belum? Tanya coba. Ya, enggak usah bilang kanan kirimu Tuhan baik, udah tahu itu. Semua juga orang tahu, ya. Bilang, tanya kanan kirimu, kamu udah berubah belum? Apalagi suami istri lihat-lihatan. Udah berubah belum kau? Jangan berantem di sini tapi. Dikatakan miliki cara hidup yang baik. Ya, lalu ayat yang ke-13 berkata, tunduklah karena Allah. Karena Allah. Kenapa kita harus tunduk? Karena Tuhan. Amin. Enggak peduli mau seperti apapun, tunduk dikatakan kepada raja. Karena siapa? Tuhan. Saya tuh banyak lihat orang Kristen jelek-jelekin pemerintah, jelekin presiden. Kita tuh harus berdoa loh saudara. Enggak gampang loh jadi presiden itu. Saya tuh kasihan lihat kalau Pak Jokowi itu aduh kayaknya enggak tambah gendut, tambah kurus. Bener, mikirin negara itu enggak gampang loh. Ya, mikirin gereja aja enggak gampang, apalagi ini mikirin bangsa. Mau luruskan bangsa ini tuh tidak mudah. Makanya Alkitab berkata, ayo saudara dikatakan tunduklah ya. Coba kita lihat, tunduklah karena Allah. Ya supaya apa? Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Baik kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-walinya. Ya. Tapi itu wali-walinya itu begini-begini, gak peduli. Karena Tuhan suruh kita tunduk, maka kita harus tunduk. Jangan jadi orang Kristen yang ikut jelek-jelekin. Ya, kita ini bangsa ini sudah menang dari penjajahan, tapi belum menang dari keangkuhan, egois. Memang kita tahu banyak, ya hari-hari ini pejabat yang hanya mikirin kepentingannya, korupsi, ya hidup menghambur-hamburkan uang. Memang banyak, tapi doakan, amin. Ya. Doakan supaya dia bertobat, kalau nggak tobat ya serangan jantung lah. Biar bangsa ini bersih, amin. Kita kan cuma bisa berdoa Tuhan, ya pejabat-pejabat ini lawat Tuhan, beri roh takut akan Tuhan. Kalau nggak mau tobat hajar Tuhan, iya toh. Daripada saudara bikin status nulis jelek-jelekin apa segala macam, tunduk saja. Kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan juga kepala wali-walinya. Doakan saudara. Ya, apalagi menjelang pilkada gini. Ya, memang banyak janji dilepaskan. Kemarin saya khotbah di Papua diundang saudara. Saya ngomong aja di situ, pilkada sama pilkab beda tipis. Ya. Kalau pilkab lupa jadi. Kalau pilkada jadi lupa. Lupa semua janjinya. Nggak usah tepuk tangan. Siapa yang suruh kau tepuk tangan? Kayak begini kok ditepuk tanganin loh ya. Nggak boleh. Doakan, amin. Doakan Tuhan zaman nih pejabat ini supaya dia bertobat Tuhan. Korupsi terus. Ya, kalau dia nggak mau tobat hajar Tuhan dengan caramu. Ya kita nggak tahu cara Tuhan menghajar tuh. Karena kita nggak bisa, tapi Alkitab bilang kita suruh tunduk. Ya suruh tunduk sama pemerintah ini, tunduk karena siapa? Tuhan. Saya lihat ada anak Tuhan kirim di grup semua anak Tuhan. Ya ini gara-gara si presiden ini nih gini. Saya bilang kamu tuh anak Tuhan loh. Alkitab bilang kita tuh tunduk. Ya doakan. Nggak usah jelek-jelekin. Belum tentu juga kalau kau jadi presiden bagus, benar nggak? Sok kadang-kadang ya. Memang penonton tuh lebih jago daripada pemain. Lihat tuh orang kalau nonton bola, harusnya ke kiri, ke kanan. Padahal coba kalau kau yang main. Ini orang Kristen ini banyak cuma jadi penonton saja. Ya penonton komennya tuh gak karu-karuan. Bagian kita tunduk lalu doakan. Dikatakan tunduk kepada semua lembaga. Ya dikatakan di sana maupun kepada wali-walinya yang menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan ya menghormati orang yang berbuat baik. Doakan supaya hukum di Indonesia ini tidak muncul terbalik. Amin. Memang beda sih juga Indonesia ini kita perlu berdoa. Ya kita kalau di luar negeri, maaf ya saya bukannya mau pamer-pamer saya ke luar negeri ya. Bukan ya. Bukan ya nak ya. Jangan ya nak ya. Jadi saudara, ya saya itu ya kita di Hong Kong nih ya saudara, mau nyebrang jalan lampunya nyala. Teman saya bilang berhenti. Awas loh jangan sampai maju. Ini cuma jalan kaki, kenapa? Saya lihat dengan mata kepala saya orang India depan kita ditahan. Langsung situ suruh bayar denda.
Itu dendanya kalau dirupiahkan 8 juta. Oh iya, jadi di sana kalau naik mobil itu kita lihat kalau lampunya sudah kuning, injak rem. Kalau di Indonesia kuning, injaknya apa? Tuhan. Ampuni Tuhan, rusak ini. Bangsa ini memang benar-benar. Padahal kan kuning itu sebagai tanda berjaga-jaga. Karena sebentar lagi mau berhenti, mau merah. Ini kita punya pemikiran nih memang Indonesia ini, ya saya tidak tahu ya. Jadi kita juga kalau ke luar negeri hati-hati banget. Suami saya nyetir di New York. Jangan ya nak ya. Jangan ya. Bukan sombong ini. Lalu gembalanya di New York, Pak hati-hati Pak, hati-hati. Bapak kalau udah masuk Manhattan itu crowded Pak, hati-hati jangan sampai melanggar. Kita udah deg-degan saudara, masuk Manhattan, suami saya bilang, mana ya crowdednya ya? Terus, crowded kan Pak? Kata suami saya biasa di Ciledug Raya Pak. Astaga Ciledug Raya, dia belum pernah nyetir di Ciledug Raya. Ya, itu jalan paling uji kesabaran di dunia. Ya, udah macetnya kayak gitu, tambah proyek galian tiap tahun. Itu taman ya, udah bagus kan, saya bilang sama suami, udah bagus taman ini. Tapi lihat saya besok dibongkar nih, bener. Udah bagus, besok dibongkar. Saya tanya sama teman saya, itu taman kenapa udah bagus dibongkar? Untuk penyerapan anggaran Bu. Oh, iya kalau nggak dibongkar nggak diserap. Berdoa buat bangsa ini, amin. Biar tidak banyak penyerapan yang begitu. Iya udah bagus nih, saya bilang udah bagus dibongkar. Bener selesai satu proyek galian, bulan depan ada lagi galian. Saya tanya ini apalagi kenapa gak dibarengin kemarin galiannya. Ya, tapi ya begitu itulah saudara. Jadi kita ini hati-hati, tapi puji Tuhan sudah terlatih di Indonesia ya. Cuma memang hati-hati, Pak hati-hati di sini ya kalau lampu sudah kuning Bapak mending injak rem. Walaupun masih jauh injak rem Pak. Bapak kelebihan sedikit saja itu dendanya minta ampun. Jadi kita di sana lampu kuning injak rem. Ciii, masih lama berhenti. Berhenti baru merah. Ting. Indonesia kuning injak gas. Pas dia lewat sudah setengah merah. Begitulah saudara ya. Aduh saya pernah di Solo sama teman saya ya, dia yang nyetir perempuan. Bu, kuning, enggak ada polisi. Dia injak gas, saudara. Dia bilang enggak apa-apa, enggak ada polisi, gasken. Akhirnya dia injak gas, memang kita melewati lampu merah itu aman. Setelah melewati 2 pos polisi, di sebelah sana polisi keluar dari pohon-pohon. Polisinya itu keluar gini. Dia tiprit, suami akhirnya teman saya rem, cit. Maaf Bu, buka kaca. Ibu tahu kesalahan ibu? Saya bilang, saya tahu Pak kesalahan saya. Yang saya tidak tahu Bapak tadi di mana. Karena tadi kita cari-cari Bapak tidak ada. Kenapa Bapak tiba-tiba muncul di situ? Bapak punya ilmu, ingat kata Sumbokong, dia siluman ayah. Oh ternyata siluman. Ya sudah akhirnya atur damai. Saya bilang sama teman saya, ibu juga tadi kan saya sudah bilang berhenti. Lah tadi kan gak ada polisinya di pos itu. Ya begitulah saudara. Ya. Gak bisa Yura. Jangan ya. Ya. Jangan saudara, biar tidak ada polisi bilang gak bisa Yura, gak bisa. Nanti dia sembunyi di depan Yura. Jangan mau ya, amin. Mari kita ini jadi anak bangsa yang tunduk saudara. Bukan hanya karena dilihat orang. Ya, bukan hanya karena ada polisi di situ. Ada polisi, tidak ada polisi, ada lampu, amin. Kalau lampu aja kau nggak bisa taati, bagaimana kau tunduk kepada firman Tuhan, amin. Karena Tuhan bilang kalau kepada manusia yang kelihatan kau tidak bisa tunduk, apalagi Tuhan yang tidak kelihatan.
Makanya nih orang Indonesia ini kita nggak usah bicara yang wah-wah, yang apa. Motor kasih kaca spion, amin. Banyak yang nggak pakai kaca spion. Ditangkap polisi, kenapa nggak pakai kaca spion? Saya pakai telepati. Ini kau pikir dunia kebatinan atau apa ya? Ini bukan dunia maya, kau itu nyetir di dunia nyata. Ya kalau kau ditabrak itu bahaya. Ayo saudara, kita ini mulai tertib lah ya, bayar BPJS, bayar. Ya jangan, ada teman saya, Bu, saya ini mau operasi anak. Kan pakai BPJS, masalahnya BPJS itu tidak dibayar, Bu. Lah terus sekarang sudah nunggak 15 juta, ya bayarlah ya. Enggak, saya mau pindah ke rumah sakit lain. Saya bilang biar kau mau pindah kemana, tetap aja kepantau. Dia pindah bener. Jadi Bapak gini, pilih bayar 15 juta atau 150 juta buat operasi anak. Iya, bayar 15 juta. Ya akhirnya pinjam kanan kiri. Kenapa? Enggak tertib hidup. BPJS kalau dibayar tiap bulan kan murah kan? Amin. Enggak usah bicara mau jadi dampak bagi bangsa ini. Mau apalah, mau pengkhotbah bagi sembako di panti asuhan, pret. Kau nggak bayar BPJS tuh kau sudah hidup tidak berdampak loh. Nanti kalau kau sakit kau pinjam uang kanan kiri lagi. Ya tiba-tiba udah lama nggak ketemu. Hai sis, masih ingat aku? Ini menakutkan sekali. Ini paling horor. Ini yang begini-begini ini paling horor. Ya aduh ya. Kau datang lagi dalam hidupku. Apalagi kalau masih ingat aku nggak, aduh bilang aku amnesia. Maaf ya sudah 2 tahun. Siapa ya? Tuh bakal-bakalannya pinjam duit. Ya coba jadi warga negara itu yang baik. BPJS tiap bulan dibayar. Siapa yang nunggak di sini BPJS-nya? Nggak usah angkat tangan. Ini nunggak semua ini kayaknya. Bertobat. Ayo kita belajar melakukan hal-hal yang di atas bangsa ini. Lampu merah itu kalau kuning berhenti jangan injak gas, amin. Iya jemaat NDC ingat ya, taruh di otak ya. Kuning injak rem, amin. Jangan kuning injak gas. Itu bahaya saudara. Ya, dari perkara-perkara kecil ini kita bisa belajar. Di sana dikatakan, ayo saudara, supaya apa? Kalau kau tunduk kepada pemerintah, kepada lembaga-lembaga pemerintah, ya dikatakan sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu apa? Membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Karena banyak orang yang bodoh di dunia ini. Orang bodoh itu sudah nggak bisa dilawan. Sekarang saudara juga harus ya bermedsos itu harus bijak. Ya karena di Indonesia ini memang kebablasan. Itu aplikasi TikTok dari China, tapi di China dilarang, di Indonesia boleh. Ya, dan semua berita palsu itu banyak sekali di TikTok dan kita ini percaya. Lalu kita sebarkan. Kemarin saya dapat video IKN banjir dikutuk Allah. Syukur mau peresmian, mau upacara banjir setengah lutut setengah leher. Saya waktu itu ngomong gini, ini berita bener nggak ya Bu? Hati-hati loh menyebarkan berita loh Bu. Ibu sudah cek orang di IKN sana bener banjir enggak? Ya saya cek ternyata itu hoax saudara. Tapi banyak anak Tuhan yang udah nerusin tuh. Bodoh enggak? Bukan bodoh lagi, blok. Ya, berita enggak benar loh. Diterusin saudara. Ya kenapa? Ya itu, dengan engkau itu berbuat baik, engkau ayo kita membungkam mulut orang-orang picik yang bodoh. Banyak orang bodoh itu tidak melakukan sesuatu, hidupnya enggak berdampak, malah ikut menyebar-nyebar kebencian. Kalau baca berita itu dipikir baik-baik, apalagi orang-orang tua nih, paling banyak sekali orang tua ini. Untung saya belum tua. Kenapa Anda tertawa? Jangan mengejek ya. Kalau saya tersinggung saya bisa melaporkan Anda loh. Anda membuli saya. Ya, terutama mak-mak ini. Kalau nerusin berita itu dilihat dulu sumbernya itu mana. Ya, karena sekarang tuh banyak berita-berita yang sudah beredar ternyata itu tidak benar. Orang tuh sekarang semua demi konten. Ya, jadi saudara harus bijaksana, ibu-ibu juga. Sekarang itu di TikTok banyak yang jualan. Sampai suami ditanya istrinya kerja apa? Di TikTok bagian apa? Check out.
kasihan tiap hari COD, COD. Bertobat juga ibu-ibu. Ini salah satu merusak bangsa ini. Akhirnya banyak yang terjebak pinjol. Nggak usah angkat tangan kalau ada. Bertobat loh, jangan tergoda. Saya itu tiap hari dikirimi. Selamat Debbie Basir, Anda dapat pinjaman 50 juta. Klik yes ya. Tinggal kirim KTP, dikirim. Memang ketika kita itu memang lagi butuh duit, ditawari gitu kan siapa yang gak mau. Ya tapi ingat loh saudara, tidak ada yang gratis di dunia ini. Jangan tergiur hanya karena kau pengen punya uang. Sekarang ini saya melihat di sekeliling kita tuh banyak sekali orang kena pinjol. Kalau udah kena pinjol, berakhirnya lari ke bunuh diri karena dipermalukan. Saya berapa kali dapat telepon, jadi gini, kalau ada orang itu konseling ke nomor saya, nggak lama saya ditelepon sama pinjolnya. Karena mereka punya aplikasi yang bisa nggak tahu melacak dia ini hubungannya sama siapa. Tahu Bu, ibu kenal sama Bapak Horas? Saya tidak kenal siapa itu. Tapi dia mengaku ibu keluarganya loh. Dia ini pinjol. Dia mencantumkan nomor ibu sebagai orang yang bisa dihubungi. Jadi Bapak sudah pinjamin uang sama dia, sudah Bu, berapa? Sekian juta. Dulu waktu mau kasih harusnya tanya saya dulu, ini si Horas ini orangnya bagaimana? Iya enggak? Jawab gitu saudara. Kenapa kau tidak tanya saya, sekarang kau menagih, kau tanya sama saya di mana dia? Ya kalau kau itu benar, kau tanya dulu, Bu Debbie, ibu keluarganya si Horas ini, ya dia pinjam uang ibu, kira-kira gimana? Maka saya akan jawab, jangan, dia itu tukang utang, udah bayar-bayar. Bahaya saudara, banyak orang Kristen sekarang hidupnya gak jadi berkat, pinjol. Anak-anak muda bertobat, amin. Jangan ikuti gaya hidup, Ingat pesan saya, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Itu hukum fisika. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Maka semakin banyak gayamu, semakin banyak. Bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya. Biar gak banyak tekanan hidup lu. Ya, sekarang ini dengan adanya sosial media, orang mau bergaya-gaya saudara. Ya, saya tuh dengar teman saya, anak saya bilang, teman saya suka dugem mam. Dia kerja gajinya berapa? 4 juta. 4 juta dugem. Aduh ini sih bukan bodoh lagi, blok. Ya, terus udah kayak gini nyalahin Tuhan. Gak usah gaya-gayaan, bertobat, kalahkan tuh manusia dagingmu, amin. Ya udah gitu gaya beli tas brand, ya padahal nyicil, gaji 4 juta, beli iPhone 33 juta. Nyicilnya per bulan 1,5 juta, gajinya 4 juta, tinggal 3,5 juta. Mau hidup pakai apa? Ya, gaji 4 juta, cicilan 1,5 juta, tinggal berapa berarti? 2,5, mau makan, mau bayar kos, mau bayar ini, nggak ada. Lah makanya hidupnya stres terus, depresi anak-anak muda sekarang. Ya konseling sama temennya, mau ketemu lu dong daripada ke psikiater, mending sama lu gak bayar. Ya stres saudara, anak-anak muda sekarang itu gitu, akhirnya ketemulah mereka. Aduh gua nih kata psikiater sudah stadium 3 sakit jiwa, temannya jawab gua 4. Stres gak? Stres gak? Ya, gua tadi malam gak bisa tidur lo sampai jam 3, gua sampai jam 5. Ini terjadi benar sekarang ini benar. Anak-anak muda yang tahu ini tidak usah angkat tangan. Bertobat. Kenapa? Karena kau gak bisa hidup. Kau gak bisa menata hidupmu, gak bisa menata uangmu. Kalau kau ikuti keinginan dagingmu, boro-boro kau jadi berkat buat bangsa. Kau bukan mengisi kemerdekaan, kau merusak kemerdekaan. Amin. Bertobat saudara, apalagi jadi orang Kristen. Janganlah sampai kau itu dikejar utang sampai ini cuma hanya karena keinginan daging. Alkitab bilang asal ada makanan dan pakaian itu cukup. Amin. Iya kalau gajimu sudah 100 juta silakan kau mau beli apa aja terserah. Iya tapi kalau masih pas-pasan gak usah lah ya. Jiwa sosialita, gaji UMR. Ini yang bahaya saudara ya. Udah gaji UMR tapi berjiwa sosialita, bertobat. Saya tidak panjang lebar, waktunya sudah habis. Mari kita sama-sama saudara merenungkan dan dikatakan di sana, sebab itu hiduplah ayat 16 sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatannya. Ya, jadi saudara janganlah kita ini sudah merdeka, jangan kita pakai kemerdekaan kita untuk hidup menyelubungi kejahatan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah.
Jadi ternyata sebagai hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta. Amin. Bilang kanan kirimu, kau itu hamba Tuhan. Bilang. Ya. Makanya hidup benar. Bertobat bilang. Jangan pinjol. Nggak usah banyak gaya. Nggak apa-apa ngomong ke sebelah kanan kirinya. Ini perintah dari mimbar. Biar ingat terus sampai pulang diingat. Ya, bertobat. Yang terakhir bilang sama temenmu samping kanan kiri. Kalahkan keinginan dagingmu. Nah itu yang paling penting ya. Kita mau berdiri bersama saudara, kita mau berdoa sama Tuhan, pulihkan Tuhan bangsa kami Tuhan. Kami bersyafaat, pulihkan juga hidup kami Tuhan. Katakan bersama di hadapan Tuhan. Tuhan.